Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa hasarna bi zumrati abi faqala. Al-a'mala mukhtasaran huwa ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu. Istilahan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-'amaliyyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyyati ala madhhabil imam al-a'zam al-mujtahidi nasir sunnati wa dini Abi Abdullah Muhammad ibni Idrisa ibni Abbasi ibni Uthman ibni Safi'in asy-Syafi'i. Jadi kita membicarakan tentang fikih malam ini. Kata pengarang kitab yaitu yang pertama adalah Qadhi Abu Suja al-Asfihani. Yang kedua Syekh Ibni Qasim al-Ghazi. Jadi dua orang yang membaca ini. Apa yang jelas Sidin? Apa kata Sidin? Bahwa aku membuat sebuah kitab yang ringkas. Ringkasnya apa? Yaitu lafaznya sedikit, kata-katanya sedikit, tulisannya sedikit, tapi maknanya padat. Jadi kata ya Allah, walaupun sedikit omongannya, tapi padat isinya. Dan ya Rasulullah kan jawab biol adil, artinya sedikit pembendar, tapi banyak isinya. Nah, jadi musannif pengarang kitab di sini yaitu Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi, Abu Suja al-Asfihani, jadi mengatakan mengungkapkan Rasulullah. Mengenai apa kitab ini? Bil fikih, pada terkait masalah fikih. Nah, jadi pertanyaannya apa itu fikih? Kita baca kalau fikih aja. Fikih itu apa? Nah, sini penjelasan. Huwa lughatan al-fahm. Fikih pada bahasa etimologi artinya pahaman. Jadi amun biar paham, misalnya kita belajar malam ini, Allah kita paham tuh fikih artinya. Ya kan ada hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki akan kebaikan sedikit dan api banyak dengan kebaikan, maka orang tadi Allah Ta'ala pahamkan agama. Ya Allah, bila orang nih mengaji, biar malam ini ya Allah, mengaji malam ini, alhamdulillah sudah. Biar mendengari pahala sudah. Bagiannya biar paham, bagi banyak pahala. Nah, jadi dari segi etimologi bahasa, arti fikih adalah pahaman. Nah, ini yang kita bermaksud di sini. Masuk kepada wastilahan, nur istilah adalah yaitu yang pertama al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyyati, yang artinya suatu pengetahuan dengan hukum-hukum syara dari Allah dan Rasulnya yang sifatnya praktek. Nah, jadi tulisakan di menulis arti fikih itu apa? Supaya nyaman. Kelihatan jalan? Nah, fikih jawab. Fikih ini ada dua bahasa. Yang pertama dari segi bahasa, etimologi bahasa lautnya. Etimologi artinya paham. Yang kedua istilah atau terminologi. Bahasa laut diulang-ulang, terminologi artinya apa? Yang pertama adalah ilmu. Jadi fikih ini ilmu dulu. Apa ada ilmu lain fikih itu? Yang kedua, ilmu atau pengetahuan
pengetahuan dengan hukum. Nah, dua langsung dulu. Praktek bahasa Banjarnya gawiyat. Dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ilmu atau pengetahuan dengan hukum. Hukum tadi sifatnya Pak praktek atau bagian dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi hukum praktek pula di sini yang pertama adalah contohnya pembagiannya adalah yang pertama hukum taklifi namanya. Hukum taklifi. Yang kedua adalah hukum mautin. Hukum mautin. Nah, jadi hukum ini fikih tadi terbagi kepada dua belah. Yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama bagiannya A, wajib. Yang kedua sunnah. B, sunnah. C, mubah. D, haram. E, makruh. Ini pembagiannya. A, sebab. Ini keringkasan poin. Keringkasan yang belajar fikih berada kembalinya. Sebab karena kita dengar sebab syarat penghalang kalau jangan dibaca tulisannya sah tidak sah. Nah, jadi kesimpulan dia belajar fikih mulai dari bab bersedih, istinja, toharoh, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, jual beli, akan datang, nikah, hampir berada kembali ke sini. Jadi belum simpulkan dahulu. Jadi amun biar kena batak pun lawan siapakah tuan guru atau siapa, biar menakuni hukum enak datang kembalinya ke sini. Contohnya yang pertama adalah wajib, contohnya sholat lima waktu. Biar bertakun misalnya anak bertakunnya biar mengalami sembahyang maghrib. Bertakun anak malam tadi dia ke langgar Nurul Jannah. Dia malam tadi menggawi sembahyang apa? Sembahyang maghrib. Hukumnya apa, Bah? Hukumnya wajib. Nah, yang pertama. Jadi kembalinya berapa di sini akan datang kebanyakan. Terus sunnah misalnya pulang sembahyang buka. Bertakun anak ya Allah. Biar sembahyang sekitar jam 8. Menakuni anak. Bah, biar tadi sembahyang apa sebelum turun pegawai. Ya Allah, punya anaknya. Tunakai ngarannya sembahyang dua rakaat apa biasanya pegawai. Hukumnya apa? Sunnah kan? Sunnahnya Allah. Nah, jadi biar bertakun karena biar sudah paham nang ini, insya Allah biar kau menjelaskan ke anak. Karena kebanyakannya hukum fikih terkait berat anak ini mendatang. Terus yang kedua adalah hukumnya mubah. Yang terbuik siang tadi.
anak menghakimi. Bah, biar kuring tadi siang tadi, hukumnya apa, Bang? Mubah ataupun boleh? Jawab, pahala ada, dosa ada, arti mubah. Jadi karena biar tahu jawaban ini sudah otomatis biar tahu menyampaikan. Terus ulang terkait haram. Ini guringnya Allah tidur bahasa Indonesia. Terus haram. Haramnya Allah biar mau dibilang mencunkan. Kita punya anak, bah melihat di YouTube kayak Allah, lihat di YouTube anaknya, bah tuh bah ada orang mencunkan. Lihatnya kan bagus kan, bagus dia. Jawabannya apa? Tidak punya anak hukumnya berarti haram. Nah, karena dia sudah tahu menyimpulkan hukum terkait perbuatan ada dari sholat, lima waktu, duha, terus pulang guring, terus pulang sini mencuri, bahasa Indonesia mencuri. Nah, kalau sudah dia terus contoh makruh pulang, misalnya rokok. Ini kiasnya ke makan bawang putih atau bawang putih rokok atau makan bawang. Nah, amun dia tidak punya anak loh, misalnya ada yang merokok, bah, itu bah ada yang merokok, hukumnya apa itu bah? Hukumnya makruh. Ini hukum asal mulai amun sudah berubah. Orang tadi kan ada batuk, ada ya batuk darah dan misalnya. Amun sudah batuk darah hukumnya menjadi haram karena membahayakan diri sendiri. Nah, tidak saya punya makruh untuk seorang merokok. Nah, jadi terkait hukum 5 macam ini loh kebanyakannya. Jadi dia bila takut kurang, Allah dia memadamkan hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa berubah ataupun boleh, bisa haram dan bisa makruh. Nah, kalau sudah lebih bayangkan tidak punya anak misalnya. Amun kita tidak punya anak, misalnya nih orang merokok yang Allah. Bah, biar itu ada yang merokok, hukumnya apa? Mau biar padahal ada boleh itu masih abu-abu lagi, masih samar lagi. Karena kan terkait ini begini Pak, ilmu pengetahuan dengan hukum-hukum praktek atau bagian. Menggawi nggak ada? Yang bukan. Menggawi nggak ada? Sholat 5 waktu. Menggawi nggak ada? Mencuri orang. Jawab. Berarti terkait semua perbuatan itu hukumnya masuk ke fikih. Beda datang gue kait lawan gawian hati kita misalnya tawadhu. Rendah hati. Itu masuk fikih nggak ada? Ada karena bukan praktek ataupun gawian. Nah, jadi dia kalau sudah sambatannya itu menelaah lah akan datang atau mengkira sudah, oh ini fikih kenapa? Oh ini terkait akidah, karena akidah kan letaknya di akal pikiran kita tembus ke qalbu. Sedangkan tasawuf itu terbagi banyak. Yang datang selalu kita pelajari lah. Ada tasawuf amali, praktek langsung. Kayak misalnya akhlak pun tasawuf amali. Misalnya anak keluar rumah nggak sekali itu tasawuf juga, tapi tasawuf amali atau tasawuf akhlak namanya. Kamu tasawuf kasbi dan mengenal. Ini kita membicarakan tentang fikih. Jadi praktek berataan ini gawian ilmu pengetahuan dengan hukum-hukum praktek ataupun gawian dari Allah dan Rasulnya itu fikih. Jadi terkait wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh itu fikih berataan. Nah, masuk kita ke motif ulang. Yang pertama adalah sebab. Sebab ini dalam bahasa Arabnya ma yalzamu min wujudihi wujudul hukmi aw min adamihi adamul hukmi. Artinya kalau sesuatu itu ada maka hukumnya juga ada. Kalau tidak ada maka hukumnya juga tidak ada. Contohnya bahasa kitanya dulu. Sebab musabab sebenarnya, sebab akibat. Contohnya ini hujan enggak? Hujan yang biar kadang membawa jas hujan, kadang membawa payung berjalan dia di lapangan atau di jalan. Sebab biar hujan basah ada.
Berarti sebab ini ada akibat namanya. Akibat. Nah kayak dulu ini buat komoti namanya. Jadi ada akibatnya. Contohnya di sini melihat bulan puasa. Melihat bulan puasa atau masuk bulan puasa. Bila kita melihat bulan puasa seseorang atau ada yang mengkabarkan bulan puasa masuk, sebabnya dia melihat bulan atau ada yang mengkabarkan menteri agama misalnya malam pertama atau malam terakhir daripada bulan Syakban, yang Allah mengkabarkan bulan puasa masuk. Bukan sebab, akibatnya apa? Kita wajib berpuasa. Namanya sebab. Sebab kita melihat bulan puasa, bulan yang hilang, ataupun ada yang mengkabarkan bulan puasa masuk, berarti kita akibatnya apa? Dampaknya apa? Akibatnya apa? Wajib berpuasa. Nah, terus yang kedua tentang syarat-syarat itu diundi. Syarat wajib, syarat sah, ini masuk rukun. Nah, jadi syarat ini adalah wa ma yalzamu min adami adam hukmi wa la yalzamu min wujudih wujud. Artinya, kalau sesuatu itu tidak ada, pasti hukumnya tidak ada. Kalau ada, belum tentu hukumnya ada. Contohnya ada jauh-jauh. Biar diisi anak yang anak ini hendak sekolah pesantren atau masuk SMP. Di antara syaratnya adalah berisi ijazah SD atau madrasah. Di antaranya ijazah dulu. Yang kedua ada uang pangkalnya. Dua ada sudah. Yang ketiga ada surat kelakuan baik biasanya. Nah 3 butik nih syarat namanya. Bila sebuting dia ada, awalah buka anak dia diterima di pondok pesantren. Isi ijazahnya dulu. Duit ada uang pangkal. Sebutingnya pulang surat keterangan baiknya kan tidak diterima. Ada yang karena syarat tadi amun sebuting kandidat otomatis beratan tidak diterima. Jadi syaratnya boleh baik harus sempurna beratan. Ini fikih namanya, tapi masuk ke OTI. Ini kan taklifi, ini OTI. Nanti yang pertama tuh contoh dari segi akalnya dulu. Contoh dari segi syaratnya, fikihnya apa? Contohnya syarat wajib ini karena Islam ataupun Muslim. Jadi wajib sembahyang akhirnya, wajib sholat yang pertama Islam. Amun orang kaya Islam non Muslim wajib sembahyang. Ada wajibnya kalau karena syarat-syarat wajib sembahyang adalah orang tadi Muslim, terus pulang balik lawan berakal. Jadi nak kayak dia ini lawannya Muslim dia ya Allah balik kada. Sudah begini banget ya Allah, udah lagi membalik namanya lawan berakal pulang. Dia ini berakal kada tak menjadi terang lagi ya Allah. Nah berarti karena syarat yang wajib sholat adalah Islam balik berakal, berarti dia wajib sembahyang. Nah itu. Karena Rasulullah SAW daripada Sayyidina Ali, Rufiyal qalam an salatin. Aminna ini hatta yastayqidu wa as-sabiy hatta yahtalima wa al-majnuni hatta yaqilan. Jadi orang yang diangkat dobel taklifnya ada 3 orang kaitan. Yang pertama orang murid. Orang murid itu wajib bersembahyang. Ada wajib. Karena di antara itu adalah ada sadar sampai bangun. Yang kedua adalah orang nafkah. Kayak anak-anak ini kan. Ini sembahyang kebanyakan ada wajib karena belum sampai umurnya. Karena anak-anak ini amal laki punya biasanya ihtilam itu biasa 11 tahun umurnya. 11 tahun ini gua jangan biar hitung bulan Masehi tapi Hijriah. Misalnya anaknya orang lahir, biar misalnya di bulan apa? 11. Bulan Hijriahnya. Nabi Allah bilang, Nabi yang tandai di amanah atau di mana kan?
Nah, pian itu amun sampai 11 tahun ihtilamnya otomatis anak tadi balik. Itu lakian, binian kayak gitu. Amun binian haid biasanya 11 tahun. Nah, wajib sembahyang sangat kuasa wajib. Amun kada haid dua, kada ihtilam dua, bisa 15 tahun hanya wajibnya. Nah, itu syarat wajib. Yang kedua adalah syarat sah. Syarat sah ini letaknya gue di dalam dan di luar suatu rangkaian ibadah. Misalnya syarat sah ini masuk waktu sembahyang. Masuk waktu. Nah, syarat sah masuk waktu sembahyang. Terus pulang menghadap kiblat. Suci dari hadas besar dan kecil. Nah, jadi bila sempurna syarat sahnya, ini sembahyang maghrib masuk pada waktunya. Masuk dia kalau terus pulang menghadap kiblat sudah biar dari sembahyang. Menghadap kiblat. Terus pulang tadi wudu pada sebelumnya. Wudu. Berarti dia syarat sah sembahyang sempurna ada. Berarti dia hanya dikatakan sah. Amun biar sembahyang ada belum masuk waktu lagi, misalnya jam 5 biar sembahyang maghrib ada sah sembahyang aja dia. Nah itu. Nah terus rukun ini gue biasanya baik ini di dalam rangkaian ibadah di dalamnya. Misalnya biar mengangkat takbiratul ihram itu daripada syarat yang masuk kepada rukun. Jadi amun biar dalam mengangkat takbiratul ihram di dalam sembahyang otomatis sembahyang biar ada sah. Nah jadi syarat ini terbagi bertiga wajib, sah dan rukun. Nah benar-benar. Terus penghalang adalah ma yalzamu mudrihi ada menghukmi penghalang ini contohnya bebinian lah, haid ataupun nifas. Jadi bebinian, haid dan nifas wajib bersembahyang. Karena wajib karena apa? Karena haid dan nifas itu penghalang untuk melakukan sembahyang dan puasa. Ya kan? Jadi pembinian orangnya haid dan nifas ada wajib sembahyang karena penghalang tadi. Apabila dia pian haid dan nifas pembinian ibu-ibu otomatis ada wajib sembahyang. Karenanya Pak penghalang. Contohnya di sini ya Allah musola sini. Dari kaum pengarol orangnya ada waras, ada kulit masuk anggar. Karena larangannya ada, misalnya ada akan bahwa orang gila ditangkap marol sudah berarti hukumnya nggak boleh masuk. Jadi apa? Penghalangnya tadi ada boleh masuk. Nah itu. Terus pulang misal lain, jar TNI misalnya lo jenderal lah, ya jenderal TNI ini orang anak masuk TNI atau bawah negara yang paling bawah pangkatnya masuk TNI Tamtama. Jadi syarat masuk TNI adalah tidak boleh tingginya ompong. Karena apa? Karena orang TNI masuk TNI kalau gigi ompong, kalau mana berangkat lah. Nah, kalau yang nah jadi penghalang apa? Penghalang tingginya ompong. Nah, itu jadi penghalang. Nah intinya, hanya masuk sah kalau tidak sah. Nah jadi, amun sempurna, ini nah, 3 macam ini syarat otomatis hukumnya sah. Biar sembahyang, maghrib ya Allah, syarat wajibnya biar Islam, balik berakal. Nih, bukan syaratnya dia penghalang kali ya. Dua faktor. Terus pulang sembahyang Allah, sembahyang maghrib orang tadi Islam balik berakal. Itu yang pertama syarat wajib dulu. Yang kedua syarat sah, orang tadi pulang waktu sembahyang masuk waktunya. Terus pulang orang dulu. Ya Allah. Terus syarat rukunnya sembahyang di mengangkat takbiratul ihram.
Kemudian Allah Akbar berukuk bersujud berada sampai akhir. Terus pulang tadi ada penghalang makruh. Tadi kada kait ini yang bila sempurna berataannya boleh baik hukumnya sah sembahyang. Nah jadi bila kada sempurna di antara dua nih otomatis kada sah hukumnya. Intinya sepusing nah. Kada masuk waktu sembahyang otomatis kada sah. Ya. Nah, terus pulang kita pindah ke rangkaian biasanya terjadi hari-hari kita. Sembahyang Jumat. Biasaan sembahyang Jumat tuh di muka masjid banyak ada orang berdoa. Banyaknya kok. Kan ada ayat Al-Quran. Faidal mu'minin lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wadarul bai'. Dan Allah Taala, amun sudah ada kurang sembahyang Jumat, wadarul bai', tinggalkan jual beli ya Allah Taala. Jual belinya harus ditinggalkan. Allah Taala menangati, kayak dia menangati anak, nak ikram jangan ujung di sungai. Anak-anak menggawi hukumnya apa? Hukumnya jadinya bisa masuk ke haram karena dosa anak tadi, karena pokok warga ini namanya durhaka kepada kedua orang tua. Nah jadi jual beli pentol di hari Jumat. Pertanyaannya, si Adul misalnya mau pentol dari Jumat ke masjid, hukumnya jual belinya pentol sah kada? Sah kada? Masuk ke hukum wati. Sah kada? Pertanyaannya Allah. Terus pulang hukumnya apa? Wajib ke sunnah kah? Mubah kah? Haram kah? Makruh? Nah jadi di antara dua, amun kita jawab bahasa belajarnya kada boleh, ini masih umum lagi. Ya kada? Kada masuk hukum taklifi, kada masuk hukum wati. Ditakuni orang jual beli pentol di hari Jumat pas orang aja, ditakuni misalnya si anu lah, takuni hukumnya kada boleh dia. Masuk di sini kada, ya kada. Masuk di sini kada. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya kalau Imam mazhab Syafi'i ya. Jadi hukumnya haram. Jual belinya hukumnya arti haram apa? Gawiannya, pekerjaannya berdosa. Jual betal masuk pada hukum praktek gawian tadi. Nukar betal nih. Si Adul misalnya betal di hari Jumat pas pulang aja, yang menjual betal juga menjuali. Hukumnya apa? Yang pertama hukumnya adalah haram. Gawiannya haram. Arti haram apa? Bila dikerjakan berdosa. Nah, itu terkait gawiannya. Gawiannya haram. Terus sah adalah. Jadi dua hukum di sini antara hukum taklifi dan hukum wati. Tadi kan haram sudah karena ya Allah Taala tinggalkan. Jual belinya masih diumumkan. Biar menjual beli kan, misalnya ada ulang begawi perusahaan kan, hukumnya ya Allah Taala tinggalkan wajib baru. Berarti hukumnya haram bila pada jumlah bagi laki-laki. Bila binian kan kada masuk perintah Allah Taala dalam masuk kitab bahasa fikihnya. Nah jadi hukumnya haram yang pertama. Pertanyaannya, jual beli tadi sah atau kada sah? Amun kada sah, memakan harta haram jadinya. Dampaknya, amun sah hartanya kada haram. Karena apabila kita makan harta haram, kebiasaannya mengaji koler, jawab menurut ilmu koler. Nah pertanyaannya, jual beli waktu itu sembahyang ajar Jumat tadi sah kada sah atau kada sah? Jawabannya sah. Nah ini biar fungsinya memperhatikan hukumnya. Jadi biar kalau bilang misalnya dia melakukan dulu tentang fikih, tentang hukum terkait praktek atau bagian, biar awal sudah masuk taklifi, wajib, sunnah, mubah, haram makruh,
atau masuk koti kan sebab syarat penghalang sah tidak sah. Nah, kalau ben sudah. Jadi amun guru malah kada bulatnya gantung lagi masih pun jawabannya kada bulat ya guru. Masuk haram kada masuk. Taklid masuk ke sunnah kada masuk. Masih umum lagi. Jadi karena gawian jual beli di hari Jumat hukumnya yang pertama adalah haram. Yang kedua adalah hukumnya sah. Kenapa jadi sah? Pertanyaannya karena terkait jual beli masuk ke sini bukan. Kurangnya misalnya bakat ada. Bakat kalau jual beli pentol nih pas bakat kalau terus yang kedua adul tadi harta serangan dan uang duit 5.000 misalnya penjualnya pentolnya kan sorangan ya kok ampun sorangan kan di antaranya jadi karena syarat wajib rukunnya sudah sempurna berarti hukumnya sah jual belinya paham. Nah jadi ulun madangkan ini supaya biar zona akan datang kaum malir terkait hukum taklidi kan wajib. Jadi dia tetap non guru tuh ada gantung sama dia bila guru bilang antara boleh gantung masih masuk ini kan masuk sini kan. Jadi jual beli terus pulang. Wah ini jual beli apa yang orang ini? Online. Masuk salam. Nah, akad salam biasanya. Nah, jadi karenanya hartanya harta sorangan. Ya Allah. Beratan tadi ada orangnya ada penipuan. Karena yang ketiga tahunnya ada 3 orang. Yang pertama penjual ada pembeli, yang ketiga adalah orang yang menahan duit supaya orang ketiga. Jadi karena saling percaya, syarat wajib dan rukunnya jual belinya sempurna, berarti hukumnya sah jual belinya. Bisa masuk ke sini pulang, ke pakar lainnya jadinya paham. Nah jadi amun menakuni hukum lawan siapa? Itu kan harus rinci lawanannya. Masuk sini kan, masuk sini kan, atau masuk keduanya kan, masalah jual beli itu. Nah itu. Jadi misalnya biar bulan puasa, ya Allah, guling sekalinya bulan puasa siangnya puasa, sekalinya ke mimpi, ya Allah, mimpi nih. Jawabannya sini bisa baca. Karena bila mengeluarkan air mani secara sengaja ya Allah hukumnya batal. Nah nanti masuk ke sini. Paham? Nah itu tentang hukum fikih praktek. Jadi beratan fikih yang sifatnya praktek atau gawian itu masuk kepada hukum taklidi dan hukum logik. Makanya sini sudah ada penjelasannya. Al-muktasabu min adillatiha tafsiriyah ala madhhab imam, yang diambil daripada dalil-dalil secara terperinci atas madhab Imam Syafi'i. Mungkin sampai sini ya penjelasan.